Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kalian semua hari ini pasti luar biasa ya? Ya, Kak Samuel juga berharap kalian semua tetap semangat, ya tetap sukacita dan tetap sehat. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah memperingati juga kalian yang upacara online itu karena Indonesia sudah merdeka. Kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yeay ya. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kemerdekaan buat kita. Nah, semuanya yang terjadi dalam bangsa kita, merdekanya itu karena Tuhan. Jadi kita juga mau katakan hari ini bahwa semua karena anugerah Tuhan. Sama Kak Samuel kita nyanyikan lagu pujian yang pertama ya, Besar Anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kak Samuel mengajak kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi bangsa kami boleh merdeka. Terima kasih buat perdamaian yang Kau berikan buat bangsa kami. Kami juga mengucap syukur kalau pagi hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh bernafas, papa mama kami juga sehat. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi Kak Samuel di awal sudah mengucapkan bahwa kita sudah merdeka. Ya, bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajah. Kita juga sudah merdeka dari kuasa si jahat atau kuasa
iblis ya. Kita mau katakan kita bebas bukan karena kuat gagah kita, tapi kita bebas oleh karena domba Allah ya, darahnya domba Allah. Katakan sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah anak domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Kita mau panggil surga nama Yesus. Bangkit surga nama Yesus. Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lagi. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam papa-papa kami, kesehatan kami, sekolah kami. Terima kasih sudah diberkati Tuhan. Saatnya kami memberikan persembahan kami. Bila Tuhan sukacita saat kami memberikannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan persembahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu lebih cukup dari apapun juga ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama. Tuhan Yesus itu lebih dari cukup buat hidup kita ya. Aku telah memilih Yesus dan aku tidak mau kembali ke kehidupan yang lalu. Jadi jangan pernah tinggalkan nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Katakan, Christ is enough for me. Let's sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kita mau belajar katakan bersama-sama. Aku sudah memutuskan ikut Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Tuhan Yesus, inilah kesungguhan hati kami. Kami berkata bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan kami tidak akan menyekalinya Tuhan, bahkan sampai nanti akhir hidup kami. Saatnya kami mendengar firman Tuhan, berikanlah kami sikap yang tenang Tuhan. Roh Kudus, jagai jam pemberitaan ini, biar kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih, berbicaralah lewat hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Ya, beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita berbahagia, kita senang sekali kita hidup di negara yang sudah merdeka. Adik-adik, tahu tidak apa arti merdeka itu? Ada yang tahu? Ya, merdeka itu adalah keadaan di mana kita bebas, kita lepas dari segala terikatan, segala belenggu, ya, dari semua perbudakan yang ada. Nah, pernah membayangkan tidak adik-adik bagaimana keadaan bangsa Indonesia waktu itu pada saat masa penjajahan? Wah, sangat menyedihkan sekali. Keadaannya jauh berbeda dengan saat ini. Mereka hidup dengan terikat, dengan rasa yang tidak tenang, ya. Setiap hari mereka harus apa? Wah, ketakutan. Nanti tahu-tahu ada yang datang, tahu-tahu ada yang menangkap mereka, atau bahkan mengambil barang mereka, merampas apa yang mereka miliki. Mereka hidup tidak tenang. Bahkan anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa beribadah, apalagi bermain dengan teman-teman. Tidak ada waktu untuk seperti itu. Tidak enak sekali. Nah, puji Tuhannya, para pahlawan kita dengan gagah berani, ya, mereka mampu melawan para penjajah itu, sehingga kita sampai hari ini boleh merasakan kemerdekaan itu. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari zaman dulu sampai sekarang. Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memunculkan para pahlawan-pahlawan itu hingga saat ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyertai para pahlawan di masa yang lalu. Kita simak gambar ini. Dalam perjalanan umat Israel keluar dari masa di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa, Tuhan sudah menyertai mereka dengan berbagai perbuatan yang gagah berani. Suatu ketika umat Israel sudah dekat dengan tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mereka sedang berkemah di gurun Paran.
Musa kemudian diperintahkan Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasukinya. Lalu Musa diperintahkan Tuhan untuk memilih beberapa orang sebagai pengintai di tanah Kanaan itu. Lalu Musa memilih 12 pengintai yang diambil dari masing-masing suku dari bangsa Israel. Lalu Musa memerintahkan mereka untuk mengamati keadaan negeri Kanaan. Bagaimana keadaan negeri di sana? Ataukah penduduk di sana banyak atau sedikit? Keadaan mereka kuat atau lemah? Lalu bagaimana keadaan negeri mereka, baik atau buruk? Lalu apakah mereka tinggal di tempat berkubu atau yang terbuka? Lalu mereka mengamati juga bagaimana keadaan tanah mereka, apakah subur ataukah tidak, apakah banyak pepohonan ataukah kering. Dan Musa memerintahkan mereka untuk membawa beberapa hasil bumi dari tanah Kanaan itu. Pada saat itu adalah musim anggur. Lalu berangkatlah ke-12 pengintai itu. Mereka berjalan menuju gunung yang tinggi untuk melihat kota Kanaan itu. Mereka melihat bagaimana negeri Kanaan itu sangat besar, sangat luas. Banyak tempat-tempat berkubu, tanahnya subur. Mereka melihat kebun anggur yang sangat banyak buahnya. Dan juga mereka sangat kaget karena mereka melihat orang-orangnya tinggi dan sangat besar. Tingginya bahkan lebih dari 2 meter. Mereka sangat kagum melihat negeri Kanaan. Nah, setelah mereka mengamati negeri tersebut, lalu pulanglah mereka ke kemah mereka masing-masing dengan membawa hasil dari negeri Kanaan. Mereka mengambil tandan anggur, beberapa buah delima, dan beberapa buah ara. Setelah membawanya, mereka melaporkan apa yang mereka lihat kepada pemimpin mereka Musa. Nah, dari 12 orang pengintai itu, 10 orang mengatakan, "Ya, negeri Kanaan itu negeri yang subur, melimpah susu dan madu. Bahkan kami membawa anggur yang sangat besar, yang sangat manis. Tapi keadaan negeri Kanaan itu sangat mengerikan. Kotanya berkubu, bahkan orangnya sangat besar-besar. Kita seperti belalang bagi mereka." Pada saat mendengar itu, 2 orang pengintai lainnya, Kaleb dan Yosua, mereka menentang apa yang dikatakan 10 orang pengintai. Mereka berkata, "Tidak, negeri di sana sangat bagus. Melimpah susu dan madu memang betul. Itu negeri yang dijanjikan Allah. Kita akan tetap maju ke sana dan kita akan tinggal di negeri sana." Pada saat mendengar apa yang dikatakan 10 pengintai itu, orang-orang bangsa Israel itu menjadi ketakutan. Mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Mereka bersungut-sungut kepada pemimpin mereka Musa. Mereka lebih baik tetap tinggal di Mesir. Mereka aman di sana daripada mereka harus ke negeri Kanaan. Mereka harus mati di sana, kalah dengan orang-orang raksasa. Mereka tidak ingat Tuhan, mereka tidak percaya mereka punya Tuhan yang lebih besar dari orang-orang raksasa itu. Nah, pada saat mereka bersungut-sungut itu, Yosua dan Kaleb dengan beraninya kembali maju dan berkata, "Jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan Allah menyertai kita. Dia yang menjanjikan tanah Kanaan ini kepada kita. Dia juga yang akan menolong kita melawan mereka semua." Pada saat itu bangsa Israel tetap marah. Bahkan mereka ingin mengganti Musa. Mereka ingin memilih pemimpin yang baru. Mereka mengambil batu dan ingin melempari Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua tampil dengan beraninya. Mereka percaya mereka punya Tuhan dan mereka tidak takut dengan bangsa Israel, dengan bangsanya sendiri. Lalu pada saat mereka merasa terancam, kemuliaan Tuhan tampil di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata bahwa bangsa yang tidak percaya kepadanya akan Tuhan usir. Tapi berkat doa Musa, Tuhan Musa meminta pengampunan kepada Tuhan.
tidak semua bangsa Israel itu diusir oleh Tuhan, tetapi anak-anak dari keturunan Yosua dan Kaleb boleh memasuki tanah Kanaan. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bagaimana Kaleb dan Yosua ini tampil dengan beraninya. Ya, 10 orang merasa takut, merasa pesimis. Ya, mereka melihat raksasa yang sangat besar di negeri Kanaan. Mereka hanya melihat masalah saja. Tetapi Kaleb dan Yosua tidak demikian. Kaleb dan Yosua ingat dia punya Tuhan. Wah, mereka senang melihat negeri yang dibayangkan, ya, melimpah susu dan madu, anggur yang besar-besar, buah delima, buah ara, tanah yang subur. Ya, mereka senang. Tuhan sudah menjanjikan yang terbaik untuk mereka semua. Nah, Kaleb dan Yosua adalah contoh, ya. Mereka tampil dengan gagah berani, ya. Mereka tidak takut walaupun 10 orang yang lainnya menolak mereka, bahkan bangsa Israel menolak mereka. Mereka tetap berusaha meyakinkan bahwa ada Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas mereka. Nah, kita belajar, ya, dari pahlawan kita yang di masa lalu, dari Kaleb dan Yosua, ya. Tuhan memberi keberanian di dalam hati kita untuk menyampaikan yang baik, ya, melakukan yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Kita berani bukan asal berani berantem gitu, tidak, atau berani melawan orang yang lebih tua, tidak seperti itu, tetapi berani dalam kebenaran. Mereka berkata-kata yang sesuai apa yang mereka lihat. Mereka berkata-kata sesuai apa yang Tuhan berikan pandangan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Selain mereka taat kepada pemimpin mereka, mereka juga berani. Mereka mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, Tuhan sampai dengan hari ini tidak meninggalkan kita. Tuhan memberi keberanian kepada kita semua dalam hati kita. Ya, mari adik-adik, Tante ajak kalian untuk tampil berani di hari masa-masa merdeka ini. Kita berani tampil dengan baik. Seperti apa? Contohnya, berani berkreatif lebih lagi, ya. Tidak takut dengan raksasa, dengan segala rintangan halangan. Kita berpikir, aku tidak mampu, aku tidak bisa, seperti ketakutan. Tapi kita percaya Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Kita mengalahkan rasa takut kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih kreatif, lebih berani. Bahkan Tuhan pakai kita di masa-masa ini menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bahkan bagi bangsa ini. Kita menjadi orang-orang yang berani tampil, bahkan berani bersaksi akan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Yuk, mari kita buka ayat mas kita pada pagi hari ini. Kita baca di Efesus 3 ayat 12. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah berkata, karena di dalam Dia kita akan beroleh keberanian. Jadi jangan lupa, kalau kita merasa takut, kita merasa tidak bisa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, beri roh aku keberanian supaya aku mampu mengalahkan semua kesulitan yang aku hadapi. Aku mampu melawan semua rintangan, ketakutan yang ada di depanku. Aku menjadi anak-anak yang berani mencoba, berani lebih pintar lagi, ya. Kita tidak takut kalau disuruh misalnya tampil atau disuruh mengerjakan sesuatu, aku tidak mau, aku malu, aku tidak bisa, aku takut. Kita tidak akan bicara seperti itu karena kita ingat, oh Tuhan ada di dalam kita, lebih besar, memberi kita kemampuan, ya, memberi kita keberanian. Amin adik-adik, ya. Kita akan ingat terus pengalaman Kaleb dan Yosua, bahkan kita ingat keberanian para pahlawan kita, ya. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk
lebih berani lagi Tuhan. Kau tambahkan roh keberanian di dalam hati kami Tuhan, agar anak-anak-Mu boleh lebih lagi mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Kami boleh berani mencoba untuk lebih kreatif, untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami bangsa Indonesia. Biarlah kami boleh mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan tidak memandang ketakutan yang ada di depan kami, dengan tidak melihat hal-hal yang buruk yang ada di depan kami, tapi kami boleh senantiasa berpikir positif, karena Tuhan yang memberi pengharapan kepada kami, yang menyediakan masa depan kami. Tuhan, kami percaya kami lebih berani menghadapi setiap hari-hari kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka dengan kesehatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kiranya apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan boleh senantiasa tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak terasa kebahagiaan kita sudah selesai adik-adik. Tapi jangan lupa minggu depan masih sama ya, 10:30 tetap lihat di channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel ini, supaya kalau ada info-info kalian bisa langsung lihat di YouTube-nya kalian masing-masing. Oke? Nah, Kak Sama mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Saya berkira, mengapa kau berkira? Saya berkira, apa sebabnya? Saya berkira, mengapa kau berkira? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertapa.